Kita lanjutkan perjalanan cerita Xiaoyan di makam surgawi bersama Ayang Beb, Sun Er. Sebelum nyimak alur ceritanya, kalian jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Panatua Saesin. Terima kasih. Battle Through the Heavens, Season 6 versi novel. Chapter 1342, memasuki makam surgawi. Pintu spasial kuno berdiri di antara langit dan bumi. Aura kuno menyebar darinya, menyebabkan jiwa setiap orang bergetar. Semua orang harus menyadari aturan tentang memasuki makam surgawi. Setiap klan memiliki dua tempat. Tidak mungkin ada kelebihan jumlah orang yang masuk. Sosok tua penatua Tong Xuan digantung di langit. Matanya menatap sosok manusia di sekitarnya saat dia berbicara. Semua orang sedikit mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Aturan memasuki makam surgawi selalu seperti ini. Setiap klan memiliki dua tempat. Ini terus berlanjut bahkan sampai sekarang. Namun, hanya klan Gu, sebagai klan yang menjaga makam surgawi, yang menerima perlakuan istimewa. Misalnya, ada 5 dari klan Gu yang bisa memasuki makam surgawi kali ini. Perlakuan istimewa semacam ini membuat klan lain sedikit cemburu. Xiaoyan GG, kita akan dipisahkan secara acak jika kita masuk secara terpisah. Oleh karena itu kita harus masuk bersama. Sun Er menoleh dan tersenyum saat dia berbicara dengan Xiaoyan. Iya, Xiaoyan mengangguk. Dia sangat asing dengan makam surgawi. Jika dia membawa Sun Er bersamanya, dia akan diselamatkan dari banyak masalah yang tidak perlu. Gemuruh. Pintu kuno yang berada di dalam celah spasial di langit tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras sementara Xiaoyan mengangguk. Pintu besar itu perlahan terbuka, membentuk celah. Cahaya yang menyilaukan muncul darinya dan menerangi tanah. Jika orang telah ditugaskan dengan benar, mohon bersiap untuk memasuki makam surgawi. Ingat, kalian semua hanya bisa tinggal di makam surgawi selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, makam surgawi secara otomatis akan mengusirmu. Penatua Tong Xuan sekali lagi berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat pintu kuno perlahan terbuka. 3 tahun, sekitar setengah tahun di dunia luar, renung Xiaoyan. Ini adalah kesempatan yang cukup bagus. Makam surgawi adalah tempat pelatihan yang sangat berguna karena aliran waktu di dalamnya aneh. Jika Xiaoyan berlatih selama 3 tahun di dalamnya, kekuatannya pasti akan meningkat. Bang! Celah pintu kuno di langit semakin lebar. Ukurannya 100 kaki. Aura pekat dari zaman kuno meluncur seperti kabut. Beberapa suara angin kencang tiba-tiba muncul dari dalam hutan pegunungan setelah pintu kuno terbuka. 4 sosok bergegas menuju langit dengan kecepatan seperti kilat dan memasuki pintu yang baru saja terbuka di depan banyak mata. Anggota klan Gu, Gu Zhen juga masuk. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat keempat sosok itu. Sosok yang memimpin mereka adalah pria berpakaian hijau yang kuat, yang dirasakan Xiaoyan saat itu. Di belakang pria itu adalah pria berjubah perak dan pria dengan penampilan kekar. Tentu saja, orang yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah sosok terakhir, Gu Zhen. Gu Yao tidak memilih untuk memasuki makam surgawi kali ini. Sepertinya dia melakukan retret. Oleh karena itu, sesepuh meminta Gu Zhen untuk menggantikannya. Sun Er dengan lembut menjelaskan. Tampaknya kegagalan ini menjadi pukulan besar baginya. Jika dia tidak dapat menerima kegagalan semacam ini, dia akan berhenti di level ini. Xiaoyan dengan acuh menggelengkan kepalanya. Ketika dia bertengkar dengan orang lain, dia tidak akan putus asa jika dia kalah. Semakin kuat lawannya, semakin besar keinginannya untuk menang. Dengan keadaan pikiran seseorang seperti Gu Yao, akan sangat sulit jika dia benar-benar ingin melakukan terobosan ke kelas Douzun untuk menjadi seorang Douzeng. Dibandingkan dengan Gu Zhen, Xiaoyan merasa prestasi Gu Zhen akan lebih besar lagi. Bakat Gu Zhen mungkin tidak sehebat Gu Yao, tapi karakternya adalah yang paling tenang dan acuh tak acuh di antara semua anggota generasi muda yang ditemui Xiaoyan dan selama ini. Karakter semacam ini, yang sekuat gunung, telah memberinya kemampuan yang sangat tak tergoyahkan untuk bertahan hidup. Sun Er mengangguk. Dia tersenyum manis dan bertanya, apakah kita juga akan bergerak? Xiaoyan memiringkan kepalanya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat ke arah dokter peri kecil di belakangnya. Dia tersenyum sambil berkata, waktu yang akan saya habiskan di makam surgawi sepertinya akan cukup lama. Anda dapat kembali ke paviliun bintang jatuh dulu jika terjadi sesuatu. Petik 2. Hati-hati. Dokter peri kecil mengangguk. Suaranya hangat dan lembut. Xiaoyan tersenyum. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Sun Er.
Tubuh mereka bergerak, dan mereka berubah menjadi dua sosok cahaya yang dengan cepat melesat menuju pintu kuno yang besar. Mereka kemudian menghilang dalam cahaya terang dari pintu besar. Anggota dari klan yang tersisa mulai bergerak satu demi satu setelah duo itu menghilang. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang terbang ke pintu besar itu. Setelah sosok terakhir memasuki pintu besar, riak kuat tiba-tiba muncul, dan pintu perlahan menjadi ilusi di depan mata semua orang sampai menghilang. Tempat yang berkabut itu terkadang memiliki pancaran api aneh yang berkedip di kejauhan. Mereka akan berkedip dan menghilang. Keheningan seperti kematian menutupi negeri asing ini. Ruang di dalam tanah yang sunyi tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera, dua sosok, berpegangan tangan, perlahan keluar dari ruang dan muncul. Doki di dalam tubuh mereka beredar saat mata mereka dengan hati-hati mengamati sekeliling mereka. Ini adalah makam surgawi. Xiaoyan menghela nafas lega setelah gagal mendeteksi situasi yang tidak terduga. Dia dengan penasaran mengamati sekelilingnya saat dia bertanya. Iya, Sun Er tersenyum dan mengangguk. Yang lainnya telah dipindahkan ke tempat lain. Makam surgawi ini sangat luas. Sulit untuk mengatakan apakah mereka akan bertemu orang lain atau tidak. Ada energi yang sangat kaya. Ini bahkan lebih kuat dari energi Gurilem. Xiaoyan meraih udara berkabut di depannya. Dia terkejut menemukan bahwa energi alam yang terkandung di udara sangat padat, dan kemurniannya jauh melebihi ekspektasinya. Sun Er tersenyum manis. Dia memiringkan kepalanya, menatap Xiaoyan, dan bertanya, ke tingkat mana Xiaoyan GG ingin pergi. Jika memungkinkan, saya ingin pergi ke makam leluhur Xiao Xuan di tingkat ketiga makam surgawi. Namun, tempat itu terlalu berbahaya. Kami tidak terburu-buru sekarang. Bagaimanapun, kita punya 3 tahun. Xiaoyan merenung sejenak sebelum menjawab. Sun Er tidak tampak terkejut dengan jawaban Xiaoyan. Dia menyadari karakternya. Datang ke sini, wajar saja jika dia tidak menyerah pada makam Xiao Xuan. Ayo pergi. Makam surgawi sangat besar. Kita harus cepat ke level kedua dulu. Berdasarkan perkiraan saya, ini akan memakan waktu sekitar 4 bulan atau lebih. Karena tekanan energi di dalam makam surgawi ini, kami tidak dapat terbang lama. Oleh karena itu, kita harus menghabiskan sebagian besar waktu berjalan, Sun Er berbicara sambil tersenyum. Matanya yang cantik tertuju pada Xiaoyan saat dia berkata, saat kita mencapai pintu masuk tingkat kedua, Xiaoyan GG mungkin mencapai puncak bintang 5 Dousun. Tentu saja, jika Anda beruntung, bahkan bukan tidak mungkin untuk mencapai bintang ke-6. Oh, begitu cepat, Xiaoyan terkejut. Sun Er tertawa pelan, dia menoleh, dan matanya yang cantik menatap udara berkabut di sebelah kanannya. Tangannya perlahan terangkat sebelum dia tiba-tiba mengepalkannya. Energi dengan cepat menggumpal saat Sun Er mengepalkan tangannya. Dalam sekejap mata, kabut di sana benar-benar tersebar. Tubuh ilusi samar-samar muncul di hadapan Xiaoyan. Ini adalah tubuh energi. Xiaoyan kaget saat melihat sosok ilusi ini. Dia tidak mendeteksi pendekatan dari benda ini. Mereka bisa mengandalkan kabut energi untuk menyembunyikan diri. Mereka diam-diam akan mendekati kita dan kemudian melancarkan serangan. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Dia menjentikkan jarinya dan sosok ilusi itu tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sebuah embusan terdengar dan sosok itu meledak. Sekelompok cahaya seukuran ibu jari dengan cepat bergegas ke Sun Er sebelum dia meraihnya. Ini adalah inti energi. Ini menyimpan energi yang sangat murni, dan itu adalah hal yang sangat bergizi yang saya sebutkan. Sun Er membuka tangannya dan kristal seukuran ibu jari berbentuk belah ketupat muncul di telapak tangannya. Itu bersinar dengan kabut energi yang sangat kaya. Biasanya, inti energi di dalam makam surgawi dibagi menjadi 9 kelas. Energi yang terkandung di dalam inti di tanganku baru mencapai kelas 2. Itu tidak dianggap sangat baik. Inti energi tingkat tinggi itu semuanya ada di bagian terdalam dari tingkat pertama atau tingkat yang lebih rendah. Nah, Xiaoyan GG, kenapa kamu tidak mencobanya dulu? Pegang di telapak tangan Anda dan gunakan metode Qi Anda untuk menyerapnya. Sun Er menjentikkan jarinya saat dia berbicara. Dia menembakkan inti energi ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menerima inti energi dan dengan penasaran memainkannya. Setelah itu, dia melakukan apa yang dikatakan Sun Er. Dia meraih inti energi di tangannya dan mengedarkan metode Qi-nya. Setelah peredaran flame mantra, Xiaoyan tiba-tiba merasakan hawa dingin di dalam hatinya.
Dia tercengang merasakan gelombang demi gelombang energi murni hangat melonjak keluar dari inti energi seperti air banjir. Setelah itu, energi melonjak di sekitar tubuh Xiaoyan. Dia bersukacita karena dia hampir tidak perlu memurnikan energi ini. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengedarkannya di dalam pembuluh darahnya, dan energi itu disimpan di anggota tubuh dan tulangnya. Akhirnya, itu memasuki otot, tulang, dan selnya. Cara meresapnya menyebabkan Xiaoyan merasakan energi yang secara bertahap menguat di dalam tubuhnya. Sungguh hal yang misterius. Ini bahkan lebih halus untuk menyerapnya daripada pil obat biasa, tidak heran bahkan klan Gu, klan Hun, dan faksi-faksi terkuat ini sangat menghormatinya. Ini benar-benar tempat harta karun yang misterius. Xiaoyan membuka tangannya setelah kelompok energi terakhir memasuki tubuhnya, dan inti energi telah berubah menjadi debu. Ekspresi terkejut melonjak ke wajahnya. Jika tidak sulit untuk mendapatkan inti energi seperti itu, bukan tidak mungkin baginya untuk maju menjadi bintang 6 Dozun dalam waktu 4 bulan. Sun Er tersenyum saat melihat keterkejutan di wajah Xiaoyan. Dia meletakkan tangannya di belakangnya, dan jari kakinya ditekan ke tanah. Tubuhnya yang indah tampak seperti kupu-kupu saat dia dengan anggun melayang ke depan. Tawa jernih yang manis menyebar dengan lembut. Xiaoyan GG, ayo pergi. Mengapa kita tidak bermain game? Siapa yang bisa mendapatkan lebih banyak inti energi selama 3 tahun ini? Petik 2. Xiaoyan tersenyum, melangkah maju, dan dengan cepat mengikuti. Dia sangat penasaran seberapa kuat dia akan tumbuh surgawi bersama tahun ini. Ayang Beb, Sun Er, Xiaoyan masih menyerap energi di makan surgawi. Sebelum nyimak alur ceritanya, kalian jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Panatua Saesin. Terima kasih. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Chapter 1343, Pelatihan Pahit. Lampu neon melayang di atas tanah berkabut. Sekilas, sepertinya seluruh dunia tertutup keheningan yang mematikan. Bahkan tidak ada sedikit pun kekuatan hidup yang hadir. Keheningan yang mematikan ini tetap ada untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, suara deru angin yang rendah dan dalam muncul. Teriakan pelan tercampur di dalamnya. Suara itu mengikuti kabut dan menembusnya. Jika mata seseorang mengikuti arah dari mana suara itu berasal, seseorang akan dapat melihat dua sosok yang kabur. Hanya dengan pemeriksaan lebih dekat seseorang akan menemukan 10 sosok ilusi di sekitar dua orang itu. Sosok-sosok ini memiliki rongga mata kosong yang melayang-layang. Meskipun tidak ada mata, kecepatan dan kekuatan sosok energi ini tidak melemah sedikitpun. Energi agung melonjak saat mereka menyerang. Beberapa batu besar di tanah hancur. Serang. Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat dia melihat tubuh energi di sekitarnya. Setelah itu, dia berteriak keras. Sosok Xiaoyan bergegas pergi hampir seketika setelah teriakan nyaringnya terdengar. Pada saat yang sama, sosok cantik juga melintas dan muncul dari tempat lain di samping Xiaoyan. Cahaya keemasan dilepaskan dari tangannya, dan itu menabrak banyak tubuh energi dengan kecepatan seperti kilat. Ledakan dalam menyebar ke seluruh area. Bahkan kabut tebal pun menjadi lebih tipis. Ledakan semacam ini berlanjut sejenak sebelum dengan cepat berhenti. Dua sosok sekali lagi muncul bersama. Mereka bertukar pandang dan tertawa. 5 potong, Xiaoyan membuka telapak tangannya. 5 inti energi seukuran ibu jari muncul di dalamnya. Mereka memancarkan energi yang padat. 6 potong, Sun Er juga mengulurkan tangannya yang seperti giok putih. 6 inti energi serupa muncul di telapak tangannya. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan saat melihat perbedaannya. Dia berkata dengan suara merdu, Xiaoyan GG, kali ini aku menang lagi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun kekuatan tubuh energi ini berada di kelas Dozun Bintang 2, berurusan dengan 5 dari mereka pada saat yang sama sudah merupakan batasnya. Jika ada lagi, dia harus menggunakan Dou Skill. Jika mereka terus bersaing seperti ini, dia tidak bisa menandingi Sun Er. Serap inti energi dulu. Saya akan berjaga-jaga. Sun Er menempatkan semua inti energi di tangan Xiaoyan saat dia memerintahkannya. Xiaoyan mengambil inti energi ke tangannya tanpa menolaknya. Dia sadar bahwa dia sangat ditekan untuk meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, dia tidak mengucapkan penolakan yang tidak ada gunanya. Dia menerima inti energi dan dengan cepat duduk. Metode Qi-nya diedarkan dan gelombang demi gelombang energi yang kaya melonjak dari inti energi.
Itu tampak seperti kabut tebal yang membungkus Xiaoyan dan mengalir ke tubuhnya seperti naga udara, mengikuti napasnya. Sun Er tersenyum saat melihat Xiaoyan menyerap energinya. Dia dengan lembut duduk di samping Xiaoyan, dan tangannya membelah rambut hitam di depan dahinya. Sudah hampir 2 bulan sejak mereka memasuki makam surgawi. Selama 2 bulan ini, mereka berdua terus berjalan melewati tanah yang luas ini. Setiap badan energi yang mereka temui di sepanjang jalan akan diubah menjadi inti energi dan akan muncul di tangan mereka. Oleh karena itu, keuntungan yang mereka peroleh selama 2 bulan ini cukup kaya, tetapi mereka merasa agak menyesal karena tubuh energi tidak terlalu kuat. Inti energi yang mereka peroleh tampaknya hanya dari kelas 2 atau 3. Inti energi ini masih sedikit berguna. Ketika Xiaoyan menyerap lebih banyak inti energi, efeknya tampaknya menjadi sedikit lebih buruk. Baru sekarang dia mengerti bahwa jika seseorang menyerap terlalu banyak energi ini, tubuh seseorang akan membentuk perlawanan terhadapnya. Namun, perlawanan ini jauh lebih lemah daripada yang terbentuk melawan pil obat. Dunia yang tenang ini sangat bermanfaat untuk dilatih. Namun, seseorang harus menanggung kebodohan yang berkali-kali lipat lebih besar dari dunia luar. Untungnya, Xiaoyan dan Sun Er menemani satu sama lain, jadi hari-hari mungkin tampak membosankan, tetapi ada tambahan keaktifan. Penyerapan Xiaoyan dari inti energi tidak berlangsung lama sebelum matanya perlahan terbuka. Dia menghirup napas dalam-dalam, dan energi yang tersisa di sekitarnya berubah menjadi sekumpulan udara yang ditelan ke dalam perutnya. Bagaimana itu? Sun Er meregangkan pinggangnya yang malas setelah melihat Xiaoyan menyelesaikan penyerapannya. Lekuk tubuhnya yang cantik benar-benar terlihat, dan nadanya mengandung kemalasan yang menggoda. Telah terjadi peningkatan, namun, saya masih jauh dari level bintang 6. Sepertinya kita harus menemukan inti energi tingkat yang lebih tinggi. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia berbicara. Haha, kita sudah mendekati bagian tengah dari level pertama. Badan energi mulai dari sini secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Jika kita beruntung, kita bahkan mungkin bisa bertemu dengan tubuh energi dengan kekuatan bintang 6 Dozun atau lebih tinggi. Inti energi dalam tubuh mereka paling cocok untuk Anda. Sun Er tersenyum manis saat dia menjelaskan situasinya. Senyumannya yang mempesona menyebabkan iritasi yang muncul di dalam tubuh Xiaoyan menghilang dengan tenang. Seberapa jauh ke tingkat kedua? Ini akan memakan waktu sekitar sebulan lagi. Makam surgawi memiliki 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah yang paling luas. 2 level berikutnya sedikit lebih baik. Namun, bahayanya juga akan meningkat. Sun Er menjawab, masih ada 1 bulan lagi, ya, Xiaoyan merenung. Dia mengangguk dan berdiri. Dia melihat ke cakrawala dan tersenyum saat berkata, kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan. Aku ingin tahu seperti apa orang-orang lain itu sekarang. Petik 2. Mereka yang bisa memasuki makam surgawi adalah individu yang sangat kuat di dalam klan. Mereka juga memahami makam surgawi dengan cukup baik. Kecuali mereka akhirnya memprovokasi keberadaan yang sangat kuat, tidak ada yang terjadi pada mereka. Selain itu, eksistensi yang telah mencapai level itu jarang ditemukan di level pertama. Petik 2. Ayo pergi. Xiaoyan mengangguk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya yang besar, mengambil 1 langkah ke depan, dan dengan cepat menuju ke arah bagian terdalam dari makam surgawi. Sun Er tersenyum dan mengikuti di belakangnya. Meskipun dunia ini membosankan, tempat yang membosankan akan menjadi sangat hangat saat dia bisa bersamanya. Makam surgawi yang luas dipenuhi dengan kabut energi yang pekat. Di bawah tekanan energi ini, apapun yang terbang akan terasa tubuh mereka tumbuh seberat gunung. Seseorang akan merasa sangat lelah setelah terbang dalam waktu singkat. Dengan demikian, makam surgawi tampak tak berujung. Dunia di makam surgawi mati sunyi dan tidak menarik. Namun, tidak ada orang biasa-biasa saja yang bisa memasuki tempat misterius ini. Orang-orang yang bisa masuk menonjol dari banyak jenius dalam klan mereka. Tidak hanya mereka memiliki kekuatan yang kuat, bahkan karakter mereka juga cukup kaku. Meskipun kebodohan ini sedikit menjijikkan bagi mereka, itu masih dalam kemampuan mereka untuk bertahan. Di bawah kebodohan semacam ini, tampaknya konsep waktu menjadi jauh lebih lemah. Oleh karena itu, Xiaoyan dan Sun Er tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tercengang ketika mereka melihat dinding energi di tepi pandangan mereka setelah mereka menghabiskan 4 bulan melintasi makam surgawi yang luas. Apakah ini pintu masuk ke tingkat kedua?
Xiao Yan bertanya dengan suara yang sedikit terkejut setelah melihat dinding lampu energi, yang sepertinya mengalir dari tepi langit. Perasaan lelah saat bepergian menyebar dari Xiao Yan. Rambut hitamnya menjadi sedikit lebih panjang, dan wajahnya tampak sedikit lebih tipis. Namun, matanya yang hitam pekat mengandung kilatan cahaya yang berkedip-kedip. Sejak Xiao Yan dan Sun Er memasuki bagian terdalam dari level pertama, mereka harus menghadapi serangan beberapa badan energi yang kuat. Xiao Yan adalah orang yang telah menangani sebagian besar serangan ini karena Xiao Yan hanya bisa menghentikan Sun Er dari campur tangan setelah melihatnya menghancurkan tubuh energi Douzun Bintang 6 dengan cara yang cepat dan sederhana. Level pertama tidak menimbulkan banyak ancaman baginya, dan itu tidak akan banyak berpengaruh pada pelatihannya. Namun, itu berbeda untuk Xiao Yan. Dia hanya bintang 5 Douzun. Jika dia tidak menggunakan keterampilan Dou, dia akan memperoleh manfaat dari bertukar pukulan dengan tubuh energi Douzun Bintang 6 itu. Tentu saja, ini hanya sementara. Setelah berapa kali mereka bertarung meningkat, Xiao Yan menjadi akrab dengan tubuh energi ini. Oleh karena itu, waktu pertarungan telah dikurangi dari selusin lebih pertukaran menjadi kurang dari 10 pertukaran. Beberapa badan energi bintang 6 yang lebih lemah ditangani oleh Xiao Yan dalam 3 pertukaran. Xiao Yan GG, kamu saat ini berada di puncak bintang kelima dan akan segera menerobos ke tingkat bintang keenam. Saya sarankan Anda melakukan terobosan sebelum memasuki level kedua. Jika tidak, Dou Qi di dalam tubuh Anda tidak akan stabil jika sudah penuh. Apalagi level kedua lebih berbahaya dari yang pertama. Seseorang tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa jika seseorang meningkatkan levelnya di sana. Sun Er melihat ke arah tirai cahaya energi yang sangat besar di kejauhan sebelum menoleh. Dia tersenyum saat memberi saran pada Xiao Yan. Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Akhirnya, dia mengangguk. Setelah berlatih selama 4 bulan di dalam makam surgawi dan menelan ribuan inti energi, Dou Qi di dalam tubuhnya berada pada kondisi penuh. Dia akan mampu menembus bintang ke-6 setiap saat. Namun, aura seseorang akan menjadi tidak stabil saat menaikkan levelnya, dan tidak akan cocok untuk tinggal di tempat seperti itu. Kemajuan antar level di kelas Douzun membutuhkan terlalu banyak energi. Energi yang telah saya serap selama 4 bulan ini adalah sesuatu yang tidak akan dapat saya peroleh di dunia luar bahkan setelah 1 tahun penuh. Energi ini hampir tidak mencapai persyaratan untuk terobosan. Aku ingin tahu jenis energi menakutkan apa yang dibutuhkan seseorang untuk menembus bintang ke-6 menjadi bintang ke-7. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia dengan cepat memfokuskan pikirannya, menoleh ke Sun Er, dan berkata, kalau begitu, saya harus meminta Anda untuk menjaga saya lagi. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Xiao Yan menyapu matanya saat melihatnya mengangguk. Tubuhnya melompat ke atas batu besar. Setelah itu, dia dengan cepat duduk. Dia memasuki kondisi pelatihannya dan klaster Dou Qi mulai secara bertahap menyebar dari tubuhnya. Itu menutupi area dalam radius 100 meter. Setelah Xiao Yan menutup matanya dan mencoba menerobos, jari kaki Sun Er menempel di tanah. Tubuhnya melayang ke atas batu besar. Matanya terpejam dan aktivitas dalam radius 1000 kaki tertangkap di dalam hatinya. Mengikuti kesunyian keduanya, negeri itu sekali lagi menjadi sunyi senyap. Setelah keheningan yang mematikan ini berlanjut selama sekitar 2 jam, angin gelap dan dingin tiba-tiba bertiup. Sun Er di atas batu besar tiba-tiba membuka matanya saat angin gelap dan dingin ini muncul. Wajahnya sedingin es saat dia melihat ke langit di utara. Dia berbicara dengan suara acuh tak acuh, karena kamu ada di sini, mengapa kamu harus terus bersembunyi? Apakah anggota klan Hun saat ini menjadi seburuk ini? Petik 2. Haha, kamu layak memiliki garis keturunan dewa dari klan Gu. Persepsi seperti itu memang patut dipuji. Ruang di kejauhan berfluktuasi setelah suara dingin Sun Er terdengar. Segera, 2 sosok berjubah hitam perlahan melangkah di udara dan tiba. Aura gelap dan padat perlahan menyebar dari mereka.